Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatan Ma'arij dari jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya. Saya di sini akan membahas tentang generasi milenial dan fenomena korupsi di Indonesia yang dituangkan ke dalam artikel ilmiah berbentuk konseptual. Artikel ilmiah konseptual memiliki struktur judul, abstrak, pendahuluan, landasan teori yang berisikan pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Judul yang saya pilih adalah generasi milenial dan fenomena korupsi di Indonesia. Kemudian ada abstrak yang memberikan pesan singkat dari isi artikel ilmiah tersebut. Dan terdapat kata kunci yang saya pilih, yaitu ada fenomena, generasi milenial, korupsi, dan sosial politik. Pada pendahuluan dapat didukung oleh berbagai kutipan-kutipan para ahli. Kutipan-kutipan tersebut dapat mendukung latar belakang yang menjadi suatu perumusan masalah yang akan dibahas. Saya di sini dilatar belakangi oleh dugaan kasus korupsi yang melibatkan generasi milenial yang terjadi baru-baru ini. Perumusan masalah pada pembahasan ini adalah apakah generasi milenial memiliki kecenderungan yang sama dengan generasi sebelumnya, khususnya baby boomers atau generasi X, terhadap perilaku korupsi. Selanjutnya terdapat landasan teori. Poin pertama adalah antecedent korupsi. Antecedent korupsi menurut Brownsberger tahun 1983 adalah korupsi selalu merujuk pada penyalahgunaan aset publik yang ditafsirkan secara meluas untuk tujuan pribadi. Namun, apa yang bersifat publik, apa yang diyakini oleh masyarakat, serta beragamnya lintas budaya, korupsi adalah konsep yang relatif. Hal tersebut didukung oleh Fletcher dan Herman tahun 2016 yang berisi korupsi tidak memiliki definisi yang seragam karena norma budaya yang bervariasi di seluruh dunia. Hal tersebut ditambahkan oleh Si Hombi yang menjelaskan bahwa korupsi merupakan salah satu musuh nasional dengan 3 variabel, yaitu nilai-nilai pribadi, nilai-nilai agama, dan integritas. Poin kedua yaitu korupsi di Indonesia. Di Indonesia korupsi masih meradang dan menjadi suatu penyakit. Hasil survei juga menjelaskan bahwa Indonesia berada pada urutan atas di Asia. Pada bulan April lalu, di tengah wabah pandemi COVID-19, terjadi dugaan kasus korupsi yang melibatkan generasi milenial. Lalu kita kilas balik ke 2019, yaitu terdapat demo massal mahasiswa yang menolak RUU revisi KPK. Hal tersebut terjadi karena adanya akan disahkannya RUU revisi KPK yang dianggap melemahkan independensi dari KPK itu sendiri. Salah satunya membahas tentang Dewan Pengawas KPK yang memiliki wewenang teknis dalam penanganan kasus. Lalu BEM seluruh Indonesia mengajak seluruh mahasiswa untuk menolak pengesahan tersebut. Berdasarkan tragedi tersebut, dapat diasumsikan bahwa mahasiswa yang sebagai perwakilan dari generasi milenial memiliki jiwa dan harapan negara bersih dari korupsi. Lalu pada poin ketiga adalah hubungan generasi dengan korupsi. Pada poin kali ini, studi Mayhem tahun 1993 menyebutkan bahwa kelahiran generasi secara sosiologis dipengaruhi oleh latar belakang kondisi sosial ekonomi, budaya, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbeda. Kemudian Twain membagi generasi berdasarkan usia atau tahun kelahiran, yaitu Silent yang memiliki kelahiran tahun 1925 sampai 1945. Kedua ada Boomers tahun 1946 hingga 1964. Lalu yang ketiga adalah generasi X tahun 1965 sampai 1981 dan generasi Y atau generasi milenial yang memiliki kelahiran
1982 hingga 1999. Tetapi dengan populasi generasi milenial di dunia yang hampir separuh dari populasi manusia, maka kasus-kasus korupsi yang melanda berbagai belahan dunia masih terus terjadi sampai saat ini. Dapat diasumsikan bahwa setiap generasi akan terlibat dalam kasus-kasus korupsi tersebut. Namun jika mengacu pada sikap dan perilaku umum dari generasi milenial, generasi ini memiliki sifat dan perilaku yang lebih terbuka, kritis, dan menginginkan adanya sistem politik yang lebih damai. Dan menurut Warburton tahun 2013, korupsi melibatkan organisasi sosial politik dan merupakan fenomena kompleks yang tidak terbatas. Dan generasi milenial telah menyaksikan berbagai hambatan untuk memperluas demokrasi. Mereka menginginkan kehidupan dan sistem perpolitikan yang lebih demokratis. Sebagai contoh, di area Asia Timur sepertinya Tiongkok, yang sangat cepat muncul sebagai perancang utama kerja regional multilateral yang menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi rezim non-demokratis lainnya dan memberikan tekanan yang kompetitif. Dalam pembahasan ini, generasi milenial hadir dalam situasi yang menakutkan untuk mempertahankan vitalitas ekonomi dan mengendalikan korupsi politik. Dengan kata lain, generasi milenial mengharapkan sistem politik dan peluang ekonomi yang lebih stabil dan anti korupsi. Secara ekonomi, milenial cenderung lebih aman karena mereka tidak mungkin merangkul agenda politik secara massal. Sedangkan secara politik, generasi ini berfungsi sebagai agen perubahan politik yang tangguh karena menjunjung tinggi hukum, transparansi, pengendalian korupsi, dan keadilan. Lalu selanjutnya ada bagian kesimpulan yang berisi poin-poin penting dari uraian yang telah dibahas di atas. Dapat diambil kesimpulan dari uraian di atas adalah generasi milenial memiliki kecenderungan harapan yang besar mengenai negara bersih dari korupsi. Hal tersebut didukung oleh tragedi demo mahasiswa di Indonesia dan generasi milenial di Asia Timur yang menghadapi pergerakan sosial politik menyangkut penolakan pada korupsi dan sistem perpolitikan yang lebih baik. Dengan demikian, generasi milenial merupakan agen perubahan yang anti korupsi. Dugaan korupsi yang baru saja terjadi menjadi suatu fenomena. Fenomena tersebut menjadi suatu anomali dari generasi milenial yang seharusnya memiliki jiwa yang anti korupsi. Dengan adanya fenomena anomali tersebut dapat memunculkan pertanyaan baru. Apakah politik mempengaruhi generasi milenial untuk bertindak korupsi? Lalu yang terakhir ada bagian daftar pustaka yang berisi pustaka yang saya kutip. Demikian hasil pemaparan saya mengenai artikel ilmiah secara konseptual yang membahas generasi dengan korupsi. Kalian dapat mengunduh artikel ini pada link deskripsi. Dan sekian, saya Muhammad Fatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.